Sama silahkan kita belajar dengan khusyuk, dan yang tidak bawa juz amma jangan ngobrol. Lihat ke temannya yang bawa, perhatikan ya. Oke, kita mulai. Sudah dibuka juz ammanya? Surat Al-Filnya sudah? Tahu surat Al-Fil? Surat apa itu bunyinya? Alam taro. Jangan bilang surat alam taro atau surat surat kulhu, surat al-ikhlas. Jangan surat alam taro, tapi al-fil. Harus tahu. Ini mah ditanya apa itu surat al-ikhlas, surat apa ya? Taunya surat kulhu. Apa itu surat alam taro? Apa surat al-fil? Ternyata alam taro yang bunyinya. Oke, perhatikan ya. Kita mulai. Lihat, sunnah walaupun hafal, sunnah melihat lafadznya, melihat hurufnya, pahalanya beda. Walaupun sudah hafal, dibuka dulu Al-Fatihahnya. Kita setiap baca mengulang Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu termasuk kepada rukun sholat. Supaya benar, kalau Al-Fatihahnya salah, sholatnya tidak sah. Sudah dibuka? Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kok nggak ngaji? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka surat Al-Filnya? Sudah. Perhatikan bacaannya, mana bacaan yang dipanjangkan, mana bacaan yang dipendekkan. Perhatikan biar kalian paham. Lihat hurufnya dengan baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi asha itu so. Kalau dibaca bi asha itu ha. Apa itu sin? Perhatikan so itu bibirnya agak monyong. As.
Ada yang tahu di mana makhrajnya? Tempat keluar huruf shad? Kalau dibaca bias salah, karena membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhrijul huruf. Seperti contoh fatal kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhrijul huruf, beda makhraj, beda arti. Contoh, ketika baca kalian qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu cuma satu. Ketika qul dibaca pakai qaf, qul huwallah. Ketika dibaca pakai kaf, qul huwallah, berarti maknanya beda. Makanlah bukan katakanlah. Masa kalian makanlah hai Muhammad, Allah itu cuma satu. Tuh awas, fatal. Jadi jangan baca qul huwallah. Kalau dibaca kaf itu berarti maknanya makan. Makanlah kalimat fil amr. Kalau dibacanya qul itu berarti katakanlah. Makanya hati-hati ketika kita membaca Al-Qur'an. Paham ya? Makanya wajar kata Nabi rubba qoril Qur'ani wal Qur'anu ya banyak orang yang membaca Al-Qur'an bukannya mendapat pahala, malah dilaknat oleh Al-Qur'an. Mau dilaknat sama Al-Qur'an. Laki-laki perhatikan. Ares jangan nanya, Res, tanya itu aja. Kalau nggak tahu biarin, nanti ke depan juga. Udah, Res, diam dulu, Res, udah, Res. Udah, nanti juga disuruh ke depan, nanti kita lihat. Nah, itu dibacanya al-so. Di mana makhraj sod? Ujung lidah kemana? Ke ujung hidung. Torful lisan wa min torfit sanayataini sufla yai. Jadi ujung lidah di atas ujung sod itu torful lisan wa fawqis sanayataini uliyatain. Jadi ujung lidah di atas ujung gigi yang bawah. Jadi jangan nempel ujung lidah. Wa fawqis sanayataini di atas ujung gigi yang bawah. Jadi jangan nempel hurufnya 3. 1 sod, 2 sin, 3 zai. Kalau coba sin, nyengir aja, si, sa, si, su. Tuh, satu makhraj dengan sod. Kalau sod masih di sana agak monyong. So, si, su. Tuh, siroko, bias. Satu lagi huruf zai, za, zi, zu, gitu. Mereka mana? Mereka zazan, za. Ya, itu za. Belajar makhrajnya sudah bisa. So si su so so si su so so si su so su song soni sos naminal mus minasi song soni so aso asi asu aso asi asu aso asi asu as. Tuh, coba as. Ulah as, udah nyengir monyong as. Ulah as. Tambah bibir kemana? Ulangi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya apa? Mana suaranya laki-laki? Kita hitung-hitung literasi. Literasi baca Al-Quran, literasi baca Latin. Artinya ya, ulangi artinya apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Tahu gajah? Di kita ada? Di sekolah? Ciri-cirinya? Kumane langsung nunjuk ke batu. Ciri-ciri gajah gede. Di mana ini awamnya gede gajah. Lain. Surat Al-Fil itu termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Berarti diturunkannya di kota Mekah. Iya laki-laki ku suaranya kemana? Aing ngobrol pang jagona. Laki-laki surat Al-Fil ada berapa ayat? 5 apa? 5 ayat. Eta juz ama dilipat dan ditempok. Kenapa nggak bawa itu sejadah? Oke, perhatikan. Al-Fil artinya gajah. Ini wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya surat Al-Fil. Karena Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Tidak langsung 30 juz kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, nih wahyunya saya terima dari Allah. Ya, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kamu, hai Muhammad. 30 juz nih. Atuh bingung Nabi Muhammad. Makanya sesuai dengan kejadian. Ada kejadian apa sehingga surat ini dinamakan surat Al-Fil? Mungkin ada yang sudah tahu kenapa disebut surat Al-Fil? Coba yang keras suaranya, kenapa disebut surat Al-Fil? Oke, ada yang bilang gitu ya. Tadi sudah dibaca artinya sama kalian, mungkin sudah paham sedikit bahwa surat Al-Fil ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pada waktu ini surat Al-Fil tidak langsung kepada Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad baru dilahirkan. Ya, karena ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu umur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad baru dilahirkan. Ketika lahirnya Nabi Muhammad turunlah surat Al-Fil. Kenapa? Karena di sana ada raja yang kejam. Namanya Raja Abrahah dari Yaman yang mempunyai pasukan gajah. Gajahnya gitu letik. Tapi geledek di Jigambe. Ya. Kenapa hendak menghancurkan Ka'bah? Pas pada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Fil diturunkan oleh Allah.
Kenapa? Pengingat kepada kaum Quraisy. Kemarin kita bahas surat Al-Quraisy, membahas tentang suku Quraisy. Masuk ke video nih. Ya, suku Quraisy yang berada di bangsa Arab, yaitu di kota Mekah. Jadi Quran surat Al-Fil diturunkan oleh Allah sebagai pengingat nikmat Allah, sebagai pengingat kepada kaum Quraisy terhadap nikmat Allah, karena ada peristiwa di sana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya kemarin surat Al-Quraisy itu isi kandungannya pengingat nikmat-nikmat Allah terhadap kaum Quraisy. Itu diantaranya. Ya, ketika hendak menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha dengan membawa pasukan gajah yang besar. Kalau menyentuh Ka'bah pasti hancur karena gajahnya sangat besar. Siapa yang berani melawan gajah? Abraham menunggangi di sana. Gajahnya telah letih, diticeknya mencret kemana? Gajah kulitnya kandel, ditombak ke mau kuat. Ketika mendekati Ka'bah, Allah mengutus burung yang namanya burung gereja, burung ababil. Seperti apa burung ababil? Apa dipatungin oleh burung ababil? Tidak, tapi dengan apa? Nah, pakai lengan. Oh, pakai paruhnya. Allah mengutus burung ababil. Hai ababil. Ada sebagian ulama mengatakan gitu, para malaikat. Silakan ambil batu-batu dari neraka. Diambil batu dari neraka yang menyala-nyala. Akhirnya ketika mau menyerang Ka'bah, burung ababil datang. Dilempari oleh dilepaskannya itu batu-batu kepada pasukan gajah sehingga hancur. Berikut Raja Abraha hancur seperti ulat yang terbakar. Tahu ulat yang terbakar? Pernah lihat ulat yang terbakar? Oh, kumaneh lamun dibelem eta ular. Nan ulat pasti guluntungan. Ya kan? Kepanasan. Seperti itu akhirnya hancur pasukan gajah. Makanya disebutlah kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Paham? Makanya itu peristiwa turunnya surat Al-Fil itu ketika ada Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Paham ya? Itu surat Al-Fil. Makanya ini Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kita yakin iman kepada kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran. Ini Al-Quran, catatan seperti ini bukan bikinan manusia. Kalau dibuatnya oleh manusia iya, tapi isinya ini kalamullah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalamullah beda dengan bahasa Arab. Ini kalamullah, perkataan Allah, makanya harus yakin. Ini wahyu namanya. Paham? Wahyu Kalau hadis, kalau Nabi Muhammad berkata namanya hadis. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku itu hadis namanya. Paham ya? Awas, makanya hati-hati ketika Al-Quran. Jangan dilempar-lempar. Berarti kamu menghinakan Tuhan kamu Allah. Megang Al-Quran harus suci. La yamassuhu illa mutahharun. Dalam Al-Quran ada, dalam surat la yamassuhu illa mutahharun. Ya, janganlah kau memegang Al-Quran sebelum kalian bersuci. Suci apa? Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya kalau kata orang tua dulu mah, kalau kumane ulah kalau Al-Quran teboga wudu mah bisi buduk leungeuna. Oh, tak aya betul kalau Al-Quran teboga wudu. Makanya kata Bapak juga setiap hari Selasa, Kamis, Jumat sudah punya wudu di rumah. Kalau batal wudu di bawah. Maksudnya apa? Supaya tidak terlalu banyak yang wudu di bawah, tidak antri. Jaga di rumah. Dengan laki-laki dijaga jaraknya. Makanya sunnah memperpanjang wudu. Sunnah harusnya tiap hari itu punya wudu di rumah, biar tidak sembarangan, biar tidak berpelukan di mobil. Sama Sufi di toel si Fajrian jadi selamat. Saya punya wudu tuh kan, menjaga
aurat. Paham? Oke, itu sekilas isi kandungan surat Al. Oke, kita lanjut tajwid. Jam berapa ini? Bentar lagi, singkat tajwidnya. Makanya biar tunggu panas nanti mah jam 7 sudah kumpul, setengah 8 sudah beres. Oke, lihat. Sebelum Bapak tajwid, laki-laki siapa yang mau baca surat Al-Fil yang hafal ke depan siapa? Ada yang hafal? Di Ciriang Bapak kemarin kan. Kamari perempuan siapa yang baca di Ciriang? Dinilai ke Bapak. Di sini siapa yang baca? Ada yang mau baca? Yang hafal surat Al-Fil laki-laki? Perempuan ada? Siapa yang hafal? Jangan malu-malu. Oke, setelah tajwid nanti siapa yang mau baca ke depan? Oke, lihat. Perhatikan, kita tajwid, lihat hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sana bil fil itu panjang. Panjangnya lebih dari mad tabi'i. Itu namanya mad apa? Mad apa? Fil. Mad apa? Kemarin sudah dibahas dari Jumat. Mad apa namanya? Benar, mad tabi'i kasroh bertemu iya mad. Berhubung dibaca waqaf di akhir ayat namanya mad. Mad 5 patah bertemu iya mati roi, rau, tai, tahu, baik, bau. Fil itu namanya mad arid li. Mad arid li sukun. Mad apa? Sebabnya disebut mad arid li sukun karena mad tabi'i dibaca waqaf. Mad tabi'i dibaca berhenti. Ingat, waqaf itu berhenti. Perhatikan asalnya dari mad tabi'i kan kasroh bertemu iya mad. Berhubung dibaca waqaf berhenti di akhir ayat, akhirnya jadi mad arid li. Panjangnya bukan 2 harakat lagi tapi 6 harakat. Paham? Apa artinya mad? Panjang. Arid. Arid baru disukun. Untuk yang mati sukun itu mati. Makanya panjang, ada huruf yang baru mati dipanjangkan. Ngerti? Gitu. Mana yang baru mati? Huruf apa yang mati? Yang matinya baru? Huruf apa? Iya mah asli, matinya udah sukun di sana. Lihat huruf ya asli. Huruf apa? Huruf pintar, huruf lam kata perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Makanya ada yang baru mati. Mana huruf lam? Kenapa mati? Baknya matinya baru mendadak. Contoh bil fili, asalnya bil fili, berhubung dibaca waqaf jadi mati baru bil fil. Tuh dimatikan lamnya. Karena setiap membaca Al-Quran ketika kita baca berhenti itu huruf terakhirnya dimati. Bil fil, fi di mana makhraj fa? Kemarin sudah dibahas. Di mana makhraj huruf fa? Fa. Fafais. Beli pisang. Di mana? Bibir yang mana? Di perut bibir yang bawah ditempel kepada ujung gigi yang atas. Fa, coba fa. Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. Itu sekarang bagian siapa? Bagian fa Ustaz Afif. Fa. Alam taro, alam itu apa alam? Alam apa bacanya? Idhar. Ih, pintar deh, tepuk tangan buat perempuan. Laki-laki mana? Iya. Aing mah. Laki-laki, alam itu apa hukum bacanya? Hah? Idhar naon? Gak usah potong-potong. Idhar syafawi, pintar. Tepuk tangan untuk laki-laki. Oh nggak mau. Bapak tanya ke laki-laki, kenapa disebut idhar syafawi? Kan ada sebabnya. Contoh kumane,
Kenapa kamu nggak sholat? Sebabnya kenapa nggak sholat? Lagi halangan Pak. Oh. Kenapa kamu sakit perut? Makan sambal Pak. Oh. Kenapa kamu tarana jendol? Mantap Pak. Oh. Kenapa disebut Idrar Syafawi? Ih, pintar deh Pak. Tepuk tangan perempuan. Aduh. Mimati bertemu huruf. Lihat di sana ada mim sukun. Mim sukun itu mim mati, mim paeh. Bertemu huruf ta. Laki-laki hurufnya ada berapa Idrar Syafawi? Ada 6. Ada berapa perempuan? 20. Ih, pinter perempuan kita 26. Allah karim, ini laki-laki. Izin bapaknya sebagai laki-laki. Laki-laki mah pemimpin, guru bisa imaman, masa di imaman ke perempuan? Allah karim. 26. Huruf hijaiyah ada berapa laki-laki? Ada 3. Ai. Perempuan ada berapa? 28 perempuan di bawah. Aduh. Ih, laki-laki gue masih. Huruf hijaiyah 28 diambil 2, mim dengan ba. Sisa 20-an. Makanya mim dan ba bukan huruf Idrar Syafawi. Idhar artinya? Hah? Pintar, tepuk tangan laki-laki baru 1. Itu deh kebukan itu. Apa artinya Syafawi? Cici. Apa Syafawi? Apa artinya Syafawi? Nusok dilipstikan kumaha ngaranna? Bibir. Idhar jelas, Syafawi jelas di bibir. Contoh bacanya. Tidak dibaca alam tidak, tapi dibaca alam. Coba alam. Tuh, jelas kan di bibir? Makanya mim itu makhraj mim itu mim baini syafatai di antara 2 mim. Setiap gimana disebut Idrar Syafawi? Hukum bacaan Idrar Syafawi, cuy. Setiap gimana disebut Idrar Syafawi? Hukum bacaan Idrar Syafawi. Disebut bacaan Idrar Syafawi seperti apa? Ini di sana mim mati apa nun mati? Mim, berarti sebutkan mim mati bertemu salah satu huruf yang 20-an. Itu dinamakan Idrar Syafawi. Mau mim mati bertemu ta, mau mim mati bertemu sin, mau mim mati bertemu lam, asal jangan mim mati bertemu mim dan ba. Kenapa tidak boleh mim mati bertemu ba? Karena kalau mim mati bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Kenapa tidak boleh bertemu dengan mim mati? Karena mim mati bertemu dengan mim namanya idgham mimi. Yang namanya mimi berarti pertemuan 2 mim. Yang namanya mimi pasti 2. Sok mimi sama orang tua. Nah, makanya bayi suka mimi. Itu Idrar paham? Oke, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian paham dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca doa setelah baca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Dengarkan.
Jadi yang nanti piket